Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. 10 apa ya? 10 yang 1. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas di perbandingan trigonometri. Nah, hari ini kita juga akan masuk ke perbandingan trigonometri lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Tapi sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran matematika hari ini, mari kita mengucapkan rasa syukur atas limpahan karunia yang tak terhingga banyaknya. Salah satunya nikmat kesehatan, dan alhamdulillah sampai saat ini kita juga diberikan nikmat kesempatan untuk belajar di SMA Negeri 1 Jakarta. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai kegiatan. Silakan satu orang mungkin ketua kelas. Siap. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai belajar, Bapak ingatkan, nah ini ada sedikit motivasi. Berhubung sekarang kita masih dalam pandemi COVID-19, Bapak mengimbau kepada kita semua, kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, tetap mentaati protokol kesehatan, salah satunya yaitu dengan selalu menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Jangan lupa selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, mari kita ikuti kegiatan pembelajaran ini dengan aktif. Nanti insya Allah kita rasakan manfaatnya ke depan. Jika mengikuti pembelajaran trigonometri, apa saja manfaatnya, nanti insya Allah kita rasakan ya. Selanjutnya akan Bapak absen satu persatu. Baik, Bapak absen satu persatu. Yang pertama Adinda Ayu, Ahmad Zaki. Selanjutnya Alia, Amelia, Ananda, Chelsea, Melati, Mia. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, hari ini hadir semua. Nah, apa yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini? Nah, yang akan kita capai yaitu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Kemudian, alur pembelajarannya seperti apa atau bagaimana cara kita mencapainya ada di tujuan pembelajaran. Yang pertama, menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sudah hafal ya semuanya? Yang diambil? Sudah? Kemudian yang kedua, nah ini yang akan kita capai atau tujuan pembelajarannya yaitu mengomunikasikan ide atau gagasan dalam menyelesaikan masalah matematika berkaitan dengan trigonometri dengan baik. Dan yang satunya lagi, mengevaluasi solusi masalah kontekstual terkait perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya, baik, untuk manfaat pembelajaran bisa dilihat ya di gambar yang sudah Bapak tunjukkan di slide. Nah, yang pertama gambar apa? Trigonometri. Kira-kira apa kaitannya ya dengan trigonometri? Ada yang tahu? Kira-kira apa ya? Baik, ya. Tinggi. Nah, betul ya. Kita bisa mengukur tinggi awan panas. Biasanya di sekitar gunung berapi itu ada pos pantau. Petugas bisa mengukur ketinggian awan panas. Dari sini ya, tinggi awan panasnya berapa meter atau berapa kilometer, itu untuk digunakan sebagai acuan untuk evakuasi warga di sekitar gunung Merapi. Kemudian ada yang kedua, gambar apa ya? Gambar jembatan. Trigonometri bisa digunakan untuk mengukur lebar dari sungai. Nah, menentukan lebar dari sungai tidak harus langsung terjun ke sungainya. Yang ketiga, trigonometri digunakan untuk bangunan.
mengukur tinggi bangunan, tahan bangunan dan yang lain sebagainya. Dan yang keempat, trigonometri pada zaman dahulu digunakan oleh para astronom untuk mengukur panjang atau lintasan dari suatu planet, jarak antar planet dan lain-lain. Itu untuk manfaat dari materi trigonometri. Selanjutnya di langkah kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya kenalkan kita akan melaksanakan pembelajaran dengan model problem based learning. Apa itu model problem based learning atau bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Yang pertama, nanti di awal pembelajaran kalian akan diberikan suatu masalah trigonometrik yang ada di sekitar kita. Kemudian ada pembagian kelompok, pembagian lembar kerja. Setelah itu kalian mendiskusikannya. Nah, setelah diskusi ada presentasi hasil. Kemudian ada quiz, itu untuk mengukur keterserapan materi. Dan yang ketujuh, praktik mengukur tinggi pohon. Nah, ini di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan terjun langsung ke lapangan. Di lapangan kita mengukur tinggi pohon beringin, ada tinggi gedung, tinggi masjid, tinggi tiang bendera dan yang lainnya. Itu untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ke inti, nah ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Yang pertama itu gambar apa ya? Segitiga, siku-siku identik dengan pintar, identik dengan teorema Pythagoras. Ada yang bisa menyebutkan aturan atau teorema Pythagoras dari segitiga yang saya tunjukkan? Nah, boleh. Bunyinya kayak kalau miring itu siku kuadrat ditambah siku kuadrat akar. Terus sama kalau misalkan nyari siku itu miring kuadrat dikurang siku kuadrat akar. Oke, betul ya jawabannya menurut Adinda bahwa baik. Untuk materi prasyarat berikutnya, untuk segitiga siku-siku, ini pertemuan yang sebelumnya nih, Bapak memberikan segitiga siku-siku, ada sudut A, kemudian kita tentukan sisi depan, sisi samping dan ada yang bisa menyebutkan rumus untuk sin sudut A? Ya. Boleh, buka dulu. Kalau untuk sin sudut A itu rumusnya sisi depan dibagi sisi mirip. Sisi depan dibagi sisi mirip. Untuk kosinus? Allah akan lancar. Nah, ada pertanyaan pemantik. Ada yang tahu? Ini Bapak ambil dari salah satu flyover. Kalau pagi-pagi kita berangkat yang daerah Pulau Jahe, kemudian daerah Penggilingan, yang daerah Rawamangun, yang melewati flyover, jika beruntung dan hari cerah bisa melihat dua gunung ini. Ada yang tahu ini gunung apa? Gunung? Salah. Kurang tepat. Salah, masih sebelah kanan lagi. Ada lagi. Berapa? Pernah lihat tapi? Belum pernah lihat. Ini adalah gunung Gede dan Gunung Pangrango. Yang agak mendatar puncaknya. Ada yang tahu panjangan dari detail? Meter di bawah permukaan laut. Meter Di bawah permukaan laut. di bawah permukaan laut. Ada yang lain? Meter dalam. Meter dalam permukaan laut. Ada lagi? Meter di atas permukaan laut. Meter di atas permukaan laut. Yang benar yang mana? Di atas. Di atas permukaan laut. Kalau meter di bawah berarti gunungnya ke bawah. Ini berarti tidak gitu ya cara peneliti mengukur tinggi gunung tersebut. Apakah pakai alat ukur manual? Baru penelitian? Tidak mungkin ya? Jadi pakai apa? Bisa menggunakan trigonometri. Jadi tidak perlu capek-capek bawa alat ukur. Selanjutnya, bisakah kita mengukur tinggi gedung SMK Negeri 40? Kita buka pointernya. Next. Nah,
Pada kegiatan hari ini kita diskusi. Nah, kelompoknya sudah Bapak bagi ya. Di pertemuan sebelumnya menggunakan kartu Filipin. Nah, ada kelompok Upin. Ini Upin ya? Iya. Ini kelompok apa? Upin. Ini kita masuk ke kegiatan ini. Bapak akan memberikan LKPD ya, lembar kerja untuk setiap kelompok. Itu ditampilkan suatu atau beberapa masalah. Nanti kalian diminta untuk berdiskusi menyelesaikan masalahnya. Silakan dibuka. Kita bisa lihat ya di halaman 3. Nah, di situ ditampilkan suatu masalah. Masalahnya akan kita tampilkan yang ada di LKPD di slide yang ada di depan. Nah, boleh satu orang ada yang mau membacakan? Boleh. Mutiara. Bulan September biasanya sudah memasuki musim penghujan. Kita harus mulai pencegahan bencana alam karena hujan sepertikan sekian. Baik, terima kasih Mutiara. Ini masalah yang Bapak berikan ya, yang ada di LKPD. Nanti silakan kalian kerjakan. Nah, masalahnya tadi sudah dibacakan. Ini ada pohon beringin kita yang di bawah ya, ada pohon beringin. Nah, karena masuk musim penghujan, takut terkena angin ribut, kemudian dahannya jatuh, berpotensi bahaya. Pohon beringin ini akan ditebang dari dasarnya, sebelah sini. Jatuhnya kan bisa ke 90 derajat. Percayakah kalian bahwa mobil berlulis itu aman? Silakan dikerjakan, silakan didiskusikan. Baik, apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan. Kita jadi dapat bisa mengukur tinggi yang bendera, tinggi pohon dengan menggunakan trigonometri. Ya, bagus ya. Kesimpulannya ada lagi. Maka diskusi sudah, kesimpulan sudah. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita akan praktik langsung di lapangan mengukur tinggi pohon beringin, ada tiang bendera, ada tinggi gedung-gedungnya. Nah, karena waktu saya sudah habis, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan ucapan hamdalah. Sekian pembelajaran pada hari ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.